Saudara, topik Pentakosta hari ini adalah tentang Pentakosta di dapur dan kantor. Mari kita mulai dari baca firman Tuhan, janji bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Inilah dari Kisah Rasul 1 ayat 8. Saudara bayangkan ini, jika saudara adalah seorang mama, pada pagi hari saudara bangunnya telat, anak rewel, kompor belum nyala, cucian udah menumpuk. Atau kalau saudara seorang pekerja, saudara baru buka laptop, tiba-tiba udah disambut sebuah pengingat atau notifikasi. Zoom in 5 minutes. Zoom sebentar lagi, mau meeting nih, 5 menit lagi. Bos minta revisi, rekanmu pasif, deadline udah mendekat. Dan saudara mulai bertanya, Tuhan, apa hubungannya semua ini dengan Roh Kudus? Dan saudara, ternyata hubungannya sangat besar. Pentakosta itu bukan hanya kisah api di atas kepala. Itu adalah tentang kuasa Tuhan yang hadir di tengah kehidupan nyata. Saat paling sibukmu adalah saat saudara paling butuh Roh Kudus. Apa artinya Pentakosta untuk dapur dan kantor? Begini saudara, murid-murid Yesus itu tidak tinggal di ruang doa selamanya. Setelah Roh Kudus dicurahkan, mereka diutus ke pasar, ke rumah, ke penjara, ke pelabuhan, ke tempat di mana orang itu hidup sehari-hari. Artinya apa? Roh Kudus itu bukan hanya untuk pelayanan minggu, tapi juga untuk hari kerja. Dia hadir saat kita menyiapkan bekal anak, menghadapi rekan kerja yang menyebalkan, atau mengelola keuangan keluarga. Relevansinya itu praktis, saudara. Di dapur, ketika kita merasa tidak dihargai sebagai ibu rumah tangga, atau lelah melayani tanpa ucapan terima kasih, Roh Kudus mengingatkan saudara, setiap tindakan kasih kecilmu adalah ibadah yang dilihat Allah. Atau di kantor, di tempat kerja, di toko. Saudara, ketika engkau frustasi karena konflik, tekanan, rasa tidak berguna, sepi usahanya, Roh Kudus memberi hikmat dan ketenangan bukan hanya agar saudara sukses, tapi juga supaya saudara tetap kudus. Saudara, ini menunjukkan kuasa penebusan Kristus dengan cara apa? Begini, Kristus itu tidak hanya mati untuk menebus jiwa kita. Dia bangkit untuk menebus seluruh hidup kita, termasuk pekerjaanmu, keluargamu, rutinitas yang engkau anggap biasa-biasa saja. Pentakosta adalah lanjutan dari salib. Salib itu membukakan jalan. Sementara Roh Kudus memampukan kita untuk berjalan di jalan itu hari demi hari. Roh Kudus tidak menunggu kita suci dulu baru bekerja. Dia hadir justru saat kita paling butuh pertolongan. Karena itu saudara, Pentakosta bukan momen nostalgia rohani, tapi dia adalah nafas baru di tengah hidup yang kadang-kadang itu terlalu nyata dan biasa. Saudara renungkan ya, apa bagian dari hidup saudara yang selama ini saudara pikir terlalu biasa untuk Roh Kudus terlibat? Hari ini, undang dia masuk ke tempat-tempat itu. Tempat-tempat kau bekerja, tempat kau masak, tempat kau ngurus anak, tempat kau stres untuk banyak hal lainnya, undang Roh Kudus terlibat. Saudara juga ingat ya, apakah pekerjaan dan tugas rumah saudara itu sudah jadi tempat untuk Allah berkarya? Biar Roh Kudus menyinari hal-hal kecil, agar lewat hal-hal sehari-hari itulah terjadi kesaksian yang besar. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami sering berpikir bahwa Roh Kudus itu hanya bekerja di ruang ibadah. Padahal Engkau ingin hadir di dapurku, di kantorku, di ruang rapatku, dan bahkan di sela-sela cucianku. Tuhan, isi ulang hatiku, agar aku tidak hidup dalam kekuatan sendiri. Ajar aku untuk melihat setiap rutinitas sebagai bagian dari penyembahan. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin.